Shalom Alahim. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama awali ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan darah anak domba.
kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Betapa kemurahan dan penyertaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan kami, memberkati dari kami bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, memberkati segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan telah memberikan kami kemenangan untuk kami kembali beribadah pada sore hari ini. Sucikan dan kuduskan hati kami, ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar kami layak Tuhan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami menjadi persembahan yang hidup dalam beribadah pada sore hari ini Tuhan. Kuasai kami semua, jamah setiap hati dan pemikiran kami, agar kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan dan kerendahan hati kami. Kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami untuk menjamah setiap kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena pada sore hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak,
Kita aminkan pujian persembahan kaum muda remaja pada sore hari ini, bahwa kasih Tuhan Yesus sungguh besar dalam hidup kita, terlalu besar pengorbanannya, dan terlalu mahal darah yang tercurah untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu mari kita lebih sungguh lagi di dalam kita mengiring akan Tuhan Yesus, karena dengan kesungguhan hati kita, kita akan selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama menikmati perjamuan asa yang kudus.
Engkaulah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya jawaban dan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan pengertian dan perhatian, selalu memperhatikan kami. Dan Kau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat segala berkat anugerah kasih dan kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan bila semuanya itu boleh kami kembalikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, kalau tadi kami sudah memuji-muji meninggikan nama Tuhan, dan sebentar kami akan dididik oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, marifat, akal budi, pengertian, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, semuanya dapat mengubah hidup kami. Amen. Menata kehidupan kami makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Hidup kami makin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Amen. Dan hidup kami berguna bagi sesama kami. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan membentangkan firman-Mu. Tuhan kuasai roh jiwa tubuhnya, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, kiranya Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami siap dididik, ditegur, dan dipulihkan oleh pemberitaan firman pada petang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat petang, saudara sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau pada malam ini kita bisa kembali bersama-sama. Tadi saya sudah persiapkan tema khotbah, PowerPoint, Allah dan Yudas Iskariot. Ini temanya. Tapi saya pikir-pikir nggak nyanda waktunya. Lalu kemudian urgensinya adalah perjamuan kudus perlu untuk lebih dimengertikan para jemaat Tuhan. Maka itu saya ingin menyampaikan apa yang tadi sesi kedua saya sudah sampaikan. Mungkin akan lebih saya percepat. Setengah jam plus perjamuan suci. Ini sulit. Maka itu kalau pas perjamuan suci tolong pujiannya dipersingkat. Seperti tadi itu doanya cuma 3 menit. Ya. Itu pas itu. Tapi yang lain-lain terus diulang-ulang lagi. Ya, jangan. Saya kebagian 35 menit dikurangi 2 menit, 33 menit. Insya Allah bisa dilakukan. Tema firman Tuhan pada petang hari ini adalah penuhi persyaratan makan dan minum perjamuan kudus. Ya, penuhi persyaratan, ada persyaratannya. Bukan cuma kita nenggak anggur, lalu sebelumnya kita makan roti dulu. Tapi ada, kalau Tuhan menyatakan supaya itu diperingati. Peringatan di sini maksudnya adalah penghayatannya, dihayati. Jadi peringatan kita itu bukan cuma tunduk kepala, mengheningkan cipta, bukan saudara ya. Tetapi betul-betul kita itu harus masuk ke dalam batin kita, di dalamnya. Ya. Kita akan baca
nanti di rumah baca 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34, tapi yang kita baca ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. 1 Korintus pasal 3 pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. Ini yang kita baca. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Ini sudah pas nih suaranya ini. Kita bisa duet. Saudara ya. Tadi kiri kanan oke. Saudara sekalian, kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengetengahkan ini supaya apa yang telah dikorbankannya itu selalu dihayati. Dalam artian selalu diperingati. Tetapi model dan bentuk peringatan ini bukan sekedar kita membangun sebuah seremonial atau pertemuan besar dan lain sebagainya, tetapi adalah penghayatan di dalam ini. Itu peristiwa yang tidak ada duanya di dunia ini. Dan tidak akan pernah didua kalikan lagi. Sekali cukup. Sehingga tuntas semuanya. Karena itu kita perlu untuk betul-betul membangun satu konsentrasi penuh. Kenapa kita selalu melakukan tiap bulan sekali? Kita melakukan tiap bulan sekali itu untuk merefresh ya. Memberikan penyegaran kembali. Jangankan 1 bulan, 2-3 hari kita selesai perjamuan kudus, kita sudah lupa pada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Tadi pagi saya sampaikan, saya kalau mandi, cuci muka, saya mau Tuhan, tolong mataku ini supaya disucikan Tuhan. Jangan melihat hal yang sia-sia. Tolong Tuhan mulutku nih biar mengatakan yang benar-benar. Supaya jangan berdosa di hadapan Tuhan. Guyur Tuhan kepalaku biar segar. Memikirkan tentang Engkau. Melayani Engkau. Saudara ya. Lalu kaki kena guyur, tangan kena guyur. Begitu saya sampaikan berkali-kali.
tiap-tiap mandi demikian supaya dijaga oleh Tuhan, saudara. Mengerti, saudara ya? Ini bukan tahayul, bukan mistis, tapi ini iman yang dipraktekkan. Iman yang dijalankan di dalam. Dan saya merasa juga senang, saudara. Meskipun ada beberapa musuh yang bertambah, bagi saya musuh satu itu sudah kebanyakan. Tapi 1000 sahabat masih kurang untuk kita semua. Amin. Nah, saudara, maka itu perlu kita mengetahui ini tentang keberadaan dosa yang selalu mencari lengahnya kehidupan kita. Dosa yang selalu mencari terobosan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi bagian kenapa kita mesti melakukan perjamuan asa yang kudus sesering di dalam tata cara ibadah kita di GBPS 1 bulan 1 kali. Dulu waktu masih dari rumah ke rumah, tiap-tiap rumah ke rumah saya adakan perjamuan kudus. Karena waktu itu suasananya genting sekali, dalam artian jemaat perlu untuk dimotivasi demikian rupa, saudara ya. Jadi mesti bawa naik becak, bawa ini semuanya perlengkapan yang sudah ada. Lalu becaknya ditaruh alat-alat itu, saya ngondel naik sepeda. Dulu masih ada sepeda ontel, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita perhatikan, manusia itu tak menyukai kalau dosanya disentuh. Tidak suka. Sukanya kalau boleh dari mimbar pengkhotbah semua itu mengangkat-angkat. Padahal keliru. Sebetulnya jemaat yang datang ini kebutuhannya satu. Keselamatan di dunia sampai nanti di sorga. Saudara, ini kebutuhan kita. Saudara, jadi jangan mau kemudian dimanipulasi. Dengan begitu rupa, gagal jemaat berkumpul, sudah habis uang untuk persembahan, sudah habis uang untuk melakukan tugas ini, tugas itu, dengan bensinnya, dengan becaknya yang dekat, dan lain sebagainya. Perolehannya rohani tambah dirusak dengan dagelan-dagelan. Kalau dulu ada dagelan Mataram, sekarang ini dagelan apa, saudara ya? Bukan dagelan Mataram lagi, ngeri sudah. Karena itu kita perlu tahu banyak pengkhotbah yang kemudian melihat bahwa menyentuh dosa itu tidak akan punya kawan. Tetapi sekaligus juga domba-domba itu menjadi liar. Hilang dari jangkauan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya kita melihat dalam kitab Kejadian 3, 11-13, saudara baca di sana, bahwa itu peristiwa di mana Adam dan Hawa dicari oleh Tuhan. Di manakah engkau? Ya. Tetapi itu bukan pertanyaan yang secara geografis, tapi teologis. Bukan Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa pada waktu itu bersembunyi karena telah melakukan dosa. Pertanyaan itu adalah pertanyaan kedekatannya di hadapan Tuhan yang tiap hari bisa bertegur sapa dengan Tuhan, tahu-tahu hilang. Ini patut untuk betul-betul disesalkan oleh Tuhan. Karena itu perlu kita tahu hal. Kejadian 3, 9-13-13, saudara baca aja di rumah, sudah hafal itu. Dan kita lihat manusia di dunia ini semua berdosa. Sebersih apapun dia baru dilahirkan, itu sudah ngidap dosa di dalam hidupnya. Saudara, perlu kita ketahui hal itu. Roma pasal yang ketiga 10 jelas memaparkannya. Coba ditayangkan Roma 3 ayat yang ke-10 itu. Supaya kita semua bisa tahu.
Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua itu sudah gelewar, saudara. Karena itu perlu pengelurusan. Gereja itu adalah menyampaikan dari mimbar ini satu tempat untuk bisa mereparasi manusia, tubuh, jiwa, dan rohnya. Sebab kalau rohnya itu sudah termotivasi dengan firman, dengan kuasa Roh Kudus, jiwanya pun juga lain. Dan kalau jiwa dan rohnya termotivasi dengan firman Allah, fisiknya pun juga beda, saudara ya. Beda. Karena itu perlu kita mengetahui. Sekarang kita melihat, tadi saya mengatakan manusia tidak menyukai kalau dosanya disentuh. Tapi kalau diajak dagelan, itu senang. Karena itu saya sampaikan kepada semua pengkhotbah yang ada di sini, jangan sekali-kali memakai dagelan di dalam menyampaikan berita firman. Apalagi kalau sudah kita kaitkan seperti pada petang hari ini, kita menghayati pengorbanan Tuhan. Ditantang penghayatan kita itu. Supaya tidak ngelewar. Supaya kita tidak mengalami sesuatu yang keluar dari pakemnya. Tapi betul-betul firman direnungkan betul-betul dan diakui betul-betul. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kita melihat 1 sampai dengan 5 ya. Itu tipuan iblis. Dia melakukan sebuah dialog. Coba ditayangkan sebuah dialog. Sampaikan perkataan-perkataannya. Waktu ayat yang pertama sampai dengan kelima aja ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis itu pintar, dia putar begitu rupa. Karena itu kita melihat percakapan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dengan kata-kata bukankah Allah berkata demikian atau berfirman demikian pada ayat yang pertama itu, dia mencoba masuk menerobos, memanipulasi sebuah peristiwa, memanipulasi hasil percakapan pertemuan antara Hawa, Adam dengan Allah. Untuk membuat satu pengyakinan, dia membangun satu opini di dalamnya, dimasukkan, pendapat di dalamnya dimasukkan. Lalu kemudian seolah-olah mereka itu mendapatkan satu pengkabutan otak, yaitu brain fog. Ya. Karena itu ada fogging, itu semprot ya, jadi kabut itu. Otaknya tidak bisa kerja dengan baik. Sehingga sampai dengan ayat kelima melompat ke ayat yang keenam baru di brain wash, cuci otaknya, bersih. Sehingga tidak ada satupun dari firman Tuhan yang melekat tapi dikonter oleh dia, dibantah, dilawan oleh dia. Pada ayat yang kelima itu, coba tolong, 5 itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah yang sangat menggoda. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya rasa tahu yang baik dan yang jahat sudah tidak masuk catatan di dalam data di otaknya. Karena didahului dengan kamu menjadi seperti Allah, saudara. Ini top sudah, luar biasa. Saudara ya, jadi kita melihat Hawa pertama kali sudah bertahan begitu rupa. Tidak boleh makan, bahkan tidak boleh meraba.
Ada yang terlalu jauh mengatakan Hawa bersalah karena menambahi perkataan. Itu pengeyakinan sampai ke dalam. Waktu masih hangat-hangatnya semangat itu. Makan tidak boleh, jamah tidak boleh, raba saja tidak boleh. Tetapi jatuh kemudian karena pinternya iblis itu ngomong. Yohanes 8 ayat 44 menyatakan bahwa iblis itu pembohong, bagian ayat yang terakhir. Ya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bagian terakhir itu. Jelaskan. Iblis tidak bisa ngomong apa-apa, selain harus berdusta. Kenapa? Karena memang dia itu pendusta, ahli berdusta, biasa berdusta, sedangkan untuk berkomunikasi dengan manusia, kalau dia tidak dengan dusta, tidak bisa. Manusia harus diakali, dibujuk. Sebab manusia sudah punya benteng pengertian, tapi benteng itu harus diruntuhkan, dihancurkannya. Dengan kata-kata yang sedemikian rupa dipelintir. Sudah. Kamu jadi seperti Allah. Dengan demikian kita lihat itu tipuan iblis. Yang kedua, sejarah dosa itu adalah sikap cuek. Saudara ya, sikap cuek. Sering kan kita kalau diingatkan oleh yang lain, kenapa ada kebaktian? Besok minggu sih ada minggu. Setahun 52 minggu. Kita tidak kehabisan hari minggu. Ya, dan lain sebagainya. Ngomong itu diolah begitu rupa. Ya. Sehingga kemudian membuat orang-orang yang lain pun katut. Ini sebagai satu kelompok yang suka ngomongnya adalah ngomong gladusan namanya, saudara ya. Gladusan. Kalau ditanya kenapa minggu udah datang, loh kemarin minggu tidak lihat saya ya? Tidak lihat, wah keliru. Loh kamu duduk di mana? Di rumah. Oh coba ya dah. Gladusan kan? Hati-hati Lamongan kebiasaan begini, saudara ya. Jadi kita mesti perhatikan dengan seksama. Sikap cuek itu tahu berbuat baik tapi tak melakukan. Yakobus 4 ayat 17, tolong. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus, hukumnya wajib. Ya, berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya. Tidak melakukan banyak alasan. Ia berdosa. Ya. Dulu ada anak kecil, begitu naik sepeda, mungkin kekencangan masuk got sana. Yang lain cuma begitu-begitu aja. Langsung saya angkat. Rumahnya dulu masih di pojokan saya. Ya semelengkaran, saudara, anaknya gendut lagi. Ya. Bawa ke sana. Tahu berbuat baik, tidak melakukannya, saya cuma, gitu aja. Dosa itu. Perhitungannya bukan kepada sikap sosial kita dengan berbagai alasan yang masuk di akal. Tapi urusannya dengan Tuhan yang sangat tahu akan tiap peristiwa. Karena itu perlu kita mengetahui. Yang kedua, sejarah dosa itu masuk kepada hati yang licik. Licik itu apa tuh? Likiat itu ya. Tuh, jahat setengah mati. Ya, kepingin menangi Dewi dalam segala hal. Sikap untuk berkilah. Tuhan pernah, saya waktu pertama kali di Lamongan ini, saya ketemu dengan 4 orang ini. Dijadikan bulan-bulanan. Ngomong ini, ngomong itu. Sampai ada yang mempermainkan orang lain. Dia beli ketela satu pikul itu pada waktu malam. Lalu kemudian dia bilang, Pak, masukkan ke sana, di depan toko saya sana, tokonya ini. Ditaruh di depan tokonya. Pagi tidak bisa buka kan. Lalu dia jadi penonton gitu. Bangga nih gitu. Saya sampai melihat itu, waduh, ngeri. Yang satu lagi ngomong, kamu pengen tahu setan tuh? Iya.
masuk kurungan ayam, terus kamu sambil bawa apa itu? Padi, bukan padi itu apa itu? Untuk ngecat itu. Merang, ya. Terus dinyalakan, kamu kipas-kipas gini. Kamu nanti akan lihat setan. Saudara, begitu tuh ya ada yang termakan karena memang kepingin tahu ya. Guyon yang tidak pada tempatnya, cuek. Mestinya dia bisa melakukan hal kebaikan, tapi licik seperti itu. Saya waktu berdoa, Tuhan berkata begini. Waktu saya naik sepeda, lihat 4 orang ini, aku akan hajar dia. Betul, saudara. Saya kaget, saya naik sepeda itu. 4-4-nya, tentu saya tidak ngomong dengan saudara siapa. 4-4-nya tuh gelundung semuanya. Aduh, kalau Tuhan sudah mulai bertindak itu seperti itu, mengerikan saudara ya. Seringkali sayang ya, banyak orang tidak percaya kalau Tuhan kita tuh bisa berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Ya. Saya kadang-kadang begini, apa dia tuh bicara sama Tuhan tuh, saking begitu getolnya, sampai ngantuk-ngantuk. Apa Tuhan ini ngarep lah kira-kira. Lalu ngomong, saudara ya. Tapi saya belum pernah tahu itu. Kalau Tuhan bicara sama saya kaget, saya takut. Sebab mesti teguran. Masuk Lamongan, kasih cangkul 1, kerjakan sendiri. Bilang, mesti sendiri saya ini. Susah. Kalau sampai tua gini sendiri, payah. Tapi puji Tuhan. Tuhan rupanya juga tahu ada waktunya seperti itu sehingga saya tidak sendiri lagi, saudara ya. Cuman saya nyapu di sana tuh saya sendiri. Ada yang ngambil mangga tuh enak, saya lihat itu pakai itu gantolan itu. Sudah tumpah semua begitu langsung naik sepeda motor. Tapi gitu. Kok yo ape? Ya. Mau marah? Buat apa marah? Ini kan latihan sabar buat saya. Saya datang, saya sapu semua, dahan-dahannya itu. Saya bilang, Yonatan, kok potrekan kok, kenang-kenangan kok. Kalau sudah mau lihat fotonya, tanya sama Yonatan tuh, ada di situ. Sampai anak saya bilang, "Loh, opa kok kurus ya? Enak begini, saudara. Semua pakaian jadi kanggo kabeh." Iya. Pak Suton tanya, "Baru Pak ya jasnya?" "Loh enggak, Pak. Ini sudah 10 tahun. Karena mekar terpaksa harus antri dulu." Jadi yang dulu-dulu sekarang mulai bisa. Ada, saya punya dasi yang umurnya lebih tua ketimbang Yonatan. Kemarin saya pakai itu. Coklat dasinya merah. Itu lebih tua timbang Yonatan, saudara. Karena selalu saya rawat apa yang saya bisa. Nah, kita melihat di sini. Yeremia 17 ayat 9. Ya, tayangkan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Coba bayangkan. Kalau orang dalam kelicikan terus saja licik. Jadi membatu. Hatinya itu. Ginjal saja bisa membatu. Hati apalagi? Apalagi hati yang adalah psikisnya. Jiwanya membatu keras. Ini susah. Mau ditaruh dimanapun susah kalau hati itu membatu. Karena kelicikannya. Biasa dia adu kekerasan, adu kejahatan. Lama-lama memang dia akhirnya antibodinya itu terbentuk. Saudara. Jadi kuat. Kalau ngelawan sama orang itu kuat. Membatu. Jadi batu. Tidak bisa diajak ngomong dengan baik. Tidak bisa. Nah ini susahnya. Hati yang licik. Hosea 10 ayat yang kedua. Sejarah.
Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Licik itu kesalahan, saudara ya. Kesalahan. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka. Tempat doa. Tidak lagi ada. Akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Mengikuti akan keberadaan duniawi, itu pun juga sudah dihancurkan. Jadi sana dihancurkan, sini dihancurkan. Untuk Tuhan, dia sudah berkonfrontasi. Mau kemana? Tinggal tunggu hukuman. Karena itu perlu Tuhan menyampaikan hal itu. Kenapa? Sebab Tuhan menebus kita semua dari kehidupan dosa. Kehidupan dosa. Kita melihat dengan cukup jelas hal itu. Kita baca coba Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, pasrah. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada jalan lain. Upah dosa itu kalau dosa tidak dihabiskan, dosa itu akan berkembang-kembang dalam kehidupan dengan berbagai cara. Dosa itu punya cabang-cabang kegiatan. Dosa itu sangat aktif di dalam mengejar manusia. Dosa itu produktif sebagaimana buah-buah roh juga demikian. Dosa itu mengambil bagian dalam berbagai banyak hal. Terlebih ia itu paling nyaman hidup di dalam tempat yang penuh dengan alasan. Kalau orang sudah masuk alasan, saudara, tidak bisa dibantah. Dan itu senangnya. Itu merupakan bantal setan. Saya bersyukur ada ibu-ibu dan bapak-bapak dan ada nenek-nenek ya. 88 tahun sudah pergi puter-puter. Datang pakai kebaktian. Satu ibu, satu bapak. Kebaktian. Itu kalau bukan roh, satu ini juga. Kalau bukan roh Tuhan tidak bisa, saudara ya. Pergi dekat tidak bisa, puter-puter jauh oke. Itu sangat aneh. Tidak memiliki Tuhan dalam kehidupannya. Ngomong begini ini, risikonya tidak disenangi orang, saudara. Tapi tidak apa-apa. Tujuan saya ke sini bukan untuk menyamankan saudara, tetapi menyampaikan firman Tuhan, supaya kita dididik di dalam kehidupan yang benar-benar. Ini yang penting. Kita melihat menanggung akibatnya. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Disandingkan dengan kekekalan luar biasa. Kemudian Yeremia 17 ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tingkah langkahnya lebih gampang untuk diserap tingkah lakunya. Ya, saudara ya, tingkah langkah, tingkah laku artinya perbuatannya. Tuhan tahu menyelidiki. Saudara, Tuhan tahu. Karena itu perlu kita mengerti dimanapun juga, hubunganlah dengan Tuhan. Jangan dianggap Tuhan itu berjarak. Kita sangat butuh Tuhan. Begitu kita berjarak, itu yang ditunggu iblis. Karena itu ada kepercayaan pada waktu belum COVID ini, kalau sembahyang itu mesti dempet-dempetan. Sebab kalau tidak dempet-dempet, itu celahnya ada iblisnya. Saudara, ada kepercayaan begitu. Yang maksudnya itu adalah pesan moralnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu pesan moralnya. Tuhan tahu, memberikan balasan setimpal dengan perbuatannya.
Apakah kita tidak takut dalam hal ini? Melihat perbuatan kita. Sedangkan perbuatan kita untuk Tuhan saja masih disortir lagi. Masih diseleksi lagi. Itu dengan tulus hati atau tidak? Waktu saya membantu seseorang, selama bertahun-tahun saya bantu. Kemudian satu kali waktu Tuhan menegur saya. Apa kamu kira aku tidak ada urusan dengan orang lain? Jangan menjadi Allah bagiku. Lalu kemudian setelah saya kaget, saya duduk, ada bahasa Jawa. Ojo dadi Gusti Allah cilik. Baru ngeh, ya. Baru ngeh saya. Baru tahu, aduh Tuhan ampun. Sejak itu tidak lagi saya bantu. Saya ganti geger dengan ibu almarhum pada waktu itu. Saya dikatakan pendeta kok jahat dan lain sebagainya. Saya bilang, enggak, saya mau kasih tapi Tuhan tidak izinkan. Satu lagi juga sama halnya. Ada yang mau ngambil uang saya waktu saya dapat whistle itu, pos whistle. Dia mau pinjam minta. Suara mengatakan, jangan. Jangan. Ternyata orang itu bandit besar, saudara. Jadi tatkala saya negur dia, waktu dia ibadah bersama-sama, saya lihat hal yang tidak benar. Lalu kemudian ditambah lagi dia nubuat, hai hambaku, Bro Daniel. Kok Tuhan manggil saya bro ya? Saya bilang, nanti selesai kebaktian saya beritahu. Begitu saya beritahu, jam 4 dulu kita doa pagi. Jam 4 saya buka, sudah tidak ada. 7 orang loh saudara. Kemeludik aja enggak. 7 orang, caw. Padahal tinggal bersama dengan kami 3 bulan. Suami, istri, mertua, perempuan, anaknya 4. 7. Loh, kok kemeludik nyenggol-nyenggol pintu kah? Dah. Hilang. Baru dengar saya kemudian gereja yang lain mengatakan, waduh kecolongan. Siapa begini-begini? Persis dengan itu orangnya. Nah saudara, karena itu perlu kita dekat dengan Tuhan supaya jangan sampai kita kemudian dapat dikibuli. Sayang kan? Kalau ada berkat kita kemudian diambil orang, kalau lebih baik berkat kita kemudian dikasihkan sesama saudara kita yang dalam kekurangan, itu kan lebih bermanfaat. Amin. Ya, itulah saudara ya. Jadi kita lihat Hosea 10 ayat yang kedua tadi, coba menanggung akibatnya karena kelicikan itu. Nah, sekarang kita menghadapi perjamuan asa yang kudus ini. Coba kita akan baca bersama tadi kembali di dalam 1 Korintus 11 itu. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan, penghayatan betul-betul di dalam, nyangkut di dalam. Seperti tatkala kita dulunya pacaran pertama kali, kemudian fotonya aja diajak bicara. Ya. Guyu, ngomong dewe. Kalau dalang ngomong dewe ndak strip, saudara. Dalang tuh ngomong dewe, guyu dewe, diganti-ganti suaranya sudah. Orang malah melihat menikmati. Tapi kalau ini kemudian dengan foto gitu guyu, wah ini yang diam saudara ya, payah. Tentu ada hal-hal yang tidak benar saudara ya. Ini yang perlu untuk kita lihat. Kita perlu memperingati Tuhan, menghayati itu. Karena itu bacalah dan kemudian
Coba kita mau memvisualisasi, menggambarkan, bayangkan bagaimana. Orang ditempeleng bagaimana, orang diludahi bagaimana, orang digebuki bagaimana. Orang kemudian diarak begitu rupa, padahal tidak salah bagaimana. Coba itu tampil ke permukaan, saudara bisa menangis. Karena itu terjadi pada Yesus. Kita dibela semua, tapi kadang-kadang kita tidak merasa. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan dengan seksama, saudara ya. Karena itu, mari kita sekali lagi memperhatikan hal itu. Maka itu, kalau hendak masuk dalam penghayatan, perlu diperhatikan cara menghayatinya. Karena itu peristiwa besar. Sampai hari ini masih menjadi perbantahan. Yesus itu bagaimana? Saudara sudah tidak jadi perbantahan buat kita yang percaya. Yang mendapat anugerah iman. Tapi mereka yang ada di luar jadi perbantahan. Rame sekali. Sampai begitu rupa. Dan lain sebagainya. Maka pertama harus layak. Ayat yang ke-26 tayangkan. 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Harus ada kelayakan. Periksa, apakah aku mau makan dan minum perjamuan ini? Dalam artian aku memberitakan tentang Yesus sudah mati dan bangkit? Apa tidak? Dan itu berarti kita mesti menjaga hidup kita. Maka Tuhan menyampaikan dalam firman-Nya, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Jikalau garam menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Jikalau kemudian terang itu ditutup dengan gantang, itu juga tidak berfungsi maksimal, bahkan mendatangkan sebuah logika yang sinis sekali. Saudara ya, melayani Tuhan tutup dengan gantang. Gantang itu ukuran beras. Menjadi pelayan Tuhan untuk menerangi yang lain, tetapi motivasinya cari kepada kepentingan hidup sendiri. Saya susah dengan ini. Orang yang berpikir, pendeta yang berpikir secara jernih, dia susah. Banyak yang masuk sekolah kitab, banyak yang masuk teologi dan lain sebagainya. Tetapi ternyata pertobatannya nyaris sangat disayangkan. Bagaimana tidak? Waktu foto, kakinya diangkat, tapi celananya dirobek-robek gitu. Pakai kacamata untuk aksi, bolehlah aksi. Orang muda mau aksi ya bolehlah. Tapi kemudian rambutnya dari samping kiri, samping kanan dikumpulkan ke tengah, ditarik, shoot. Dan kok ya bodoh kalau di tempat situ. Itu tujuannya apa terusan? Bukankah itu namanya mejeng, saudara? Bukan melayani. Tapi melayani itu harus sangkali diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Saya khawatir, karena dengan demikian banyak sekolah Alkitab, teologi yang tidak waspadai, tidak mendidik betul pada kader-kadernya para mahasiswa ini. Kalau keluar, dia menyandang predikat pendeta, menyandang predikat dan lain sebagainya. Tapi tingkah polanya rusak. Rusaklah kehidupan iman Kristen ini. Maka itu berdoalah, saudara ya. Yang ada yang dua, yang dahulu di sini aja, sudah saya mulai disiarkan di sana. Itu pendeta Lamongan itu antik itu. Orang kalau berdoa suruh diam saja, tidak boleh gerak. Mendem, saudara ya. Sebab dia suka. Kan perempuan tuh. Sudah gitu gedek-gedek. Lewat kaca gitu. Ya bolehlah. Ya, rambutnya lagi itu. Doa penyembahan nggak bisa. Ngomong saja. Saya berikan didikan. Saya ini kalau bergeser sedikit, saya atur.
supaya tidak kehilangan konsentrasinya dengan Tuhan. Tapi yang ini tidak. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Saudara ya. Makanya saya ini banyak musuh. Saudara ya. Dimusuhi artinya. Menguji kelayakan diri itu penting. Ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini yang sudah dikorbankan. Dosa. Kalau makan minum ala kadarnya, tidak ada penghayatan di dalam. Makan cuma, apalagi kalau hostinya itu alot. Begitu makan ini sudah pikirannya, oh tuku kok alot gini. Ya toh? Sudah ada konsentrasi. Orang-orang yang lemah kelihatan keberadaannya tatkala mengalami kesukaran, kesulitan. Ini perlu untuk diuji kelayakan diri itu. Supaya kita tahu ada dosa enggak, ada dosa kelicikan, adakah dosa tipuan iblis di dalam diri, adakah dosa-dosa cuek, dan lain sebagainya. Saudara, kalau ada barang-barang yang ada tergeletak di sini milik orang lain, jangan sampai kemudian hilang. Saya sampai sekarang masih ingat, dulu ada Alkitab bagus, tertinggal berapa kali diumumkan tidak ada, saya taruh. Wallahu alam di gereja itu. Pokoknya kalau pendetanya saya, gembalanya saya, apa yang tidak benar mesti saya omong. Tidak ada. Ini di mana? Apakah Alkitab mereka jalan sendiri begitu? Koreksi diri. Hal sekecil apapun, koreksi diri. Ya. Lalu kemudian, yang ketiga, ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Percaya. Periksa. Tadi saya ngomong dengan Ibu Alfius ya, tentang gigi saya cekot-cekot setengah mati. Selesai ibadah, masih setelah selesai perjamuan suci, dia bilang, saya percaya nanti Tuhan akan tolong saya kalau sudah selesai perjamuan suci. Puji Tuhan, saya bisa ngomong itu. Saya ngomong, saudara sing rugi. Kalau pemikiran duniawi, sebab kalau saya ngomong, banyak ngomong, saudara. Memberitakan itu, sampai tembus pada pilar-pilar tertentu. Tapi itu kita belajar semua, saya belajar, Paulus belajar, Yonatan belajar. Karena mereka-mereka besok adalah membantu Ibu Gembala. Kalau Ibu Gembala sudah dipanggil Tuhan setelah saya dipanggil, mereka-mereka berdua lah, saya pesankan hati-hati loh. Makin tahun makin banyak orang pinter. Makin tahun kita makin disulitkan oleh kehidupan sosial, karakter sosialnya jemaat. Kalau kita tidak punya bekal yang betul-betul sadar, sujud di bawah kaki Tuhan, sulit. Ada pendeta yang turun langsung kemudian main tinju sama jemaatnya. Karena dilihat jemaat ada yang meremehkan cara duduknya itu. Lalu mulutnya juga. Dulu di sini ada. Kalau udah gitu saya pandang aja gitu. Jadi pandang-pandangan. Saya ingin untuk dia mengerti bahwa saya berdiri ini jangan diremehkan. Dia tersenyum akhirnya. Tidak berani lagi ngomong dengan saya. Tapi saya tundukkan tuh berkali-kali. Asal saya ngomong apa-apa, saya tunjuk. Ngomong apa-apa, jari saya nunjuk dia. Kadang-kadang begitu. Kalau mental ini tidak disetting oleh Tuhan, Roh Kudus, jebol jadi hamba Tuhan. Betul. Apalagi belum pengaruh-pengaruh dunia ini. Pengaruh dunia ini.
besok saya akan sampaikan yang lebih tertib lagi, lebih rinci, lebih ke dalam lagi. Kita nanti akan tahu bahwa kita tuh banyak salah masih dalam melakukan itu. Karena tugas yang Tuhan tuntut adalah dengan menyembah dengan roh dan kebenaran. Nah, kemudian risikonya kalau makan minum tidak layak, dihukum. Ayat yang ke-31 ya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat yang ke-30 ya. Sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Tuhan selama ini masih sabar, saudara. Tapi jangan remehkan. Ini waktunya kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu mari dalam perjamuan yang kudus ini kita bersama melakukan syarat-syarat yang ada ini. Bersihkan dulu hati ini. Jikalau ada permusuhan, ada ganjalan, ada sesuatu yang tidak benar. Kalau saudara berani makan dan masih tetap menahan itu, ini yang akan terjadi. Semoga dijauhkan kita akan hal-hal itu, ya. Mari kita bangkit berdiri. Sukacitaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah diberi oleh Tuhan darah.
Tuhan dan sucikan hati kami. Amin. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran dan Ampuni, kelemahan-kelemahan kami. Mulai Tuhan. dari hamba-Mu Tuhan. Ampuni di hati, di pemikiran, Ya, Tuhan. perkataan-perkataan kami, di perbuatan kami yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kemurahan Tuhan malam hari ini. Kami dapat beribadah bersama, memuji, menyembah, bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Dan terlebih melalui firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali untuk kami boleh menata diri kami. Amin. Untuk melayakkan di dalam kasih kemurahan-Mu oleh kuasa-Mu. Agar kami sungguh-sungguh dilayakkan Tuhan. Untuk memperingati bahkan memaknai, menghayati akan korban Kristus di kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kami, menjadikan kami manusia-manusia baru. Amin. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan layakkan kami bersama para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari hamba-Mu Bapak Gembala, kami para pelayan perjamuan, dan seluruh umat Tuhan yang hadir. Tuhan, sucikan batin dan hati kami. Amin Tuhan. Jauhkan dari segala kesalahan dan kejahatan. Benar Tuhan. Biar kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan melalui perjamuan asa yang kudus malam hari ini, kami beroleh kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan hati kami, biar kami sungguh-sungguh bersih di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami. Kerak-kerak dosa Tuhan ampuni, lepaskan, sucikan, Amin. sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kalau sudah angkat roti, tubuh yang dipecahkan di tangan kanan, anggur, darah, perjanjian di tangan kiri sebatas dada. Saudara, saya ingatkan, adakah sesuatu yang masih tersisa sebagai ganjalan di hati kita? Selesaikan lebih dahulu di hadapan Tuhan. Ingat saudaramu, sanak famili, kenalan. Kalau sudah tidak ada, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau sungguh Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan pengasihan. Di tengah-tengah keberadaan hidup kami di dunia ini, kami terselip sebagai umat yang berdosa, tapi Engkau lepaskan, Engkau tebus kami Tuhan. Sungguh, kecuali Engkau penuh dengan kasih, Engkau sangat jeli melihat kesiapaan kami. Itu sebabnya Engkau menolong, menyucikan, membersihkan. Dan tubuhmu Engkau jadikan korban, supaya kami tidak mengalami hajaran, tidak mengalami kesakitan yang seperti itu. Karena Engkau tahu, niscaya kami tak sanggup untuk menahannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih. Kami menghayati, kami mencoba untuk betul-betul merasakan getaran kasih-Mu. Agar hari-hari kehidupan kami ke depan kami beribadah dengan takut dan gemetar. Biar kami mengatur waktu kami demikian rupa, mengutamakan Tuhan dalam segala sisi kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan saya bacakan firman Tuhan. Setelah kita aminkan bersama, makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, makan bersama dengan percaya. Ambil cawan di tangan kanan, letakkan tangan kiri di dada. Detak kehidupan ini diharapkan Tuhan sebagai kehidupan yang selalu menghayati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah sucikan hati kami dengan kuasa darah-Mu, Yesus. Kuasa darah yang betul-betul ditakuti oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan. Mereka takut akan pengorbanan-Mu. Mereka mengira dengan kematian-Mu di salib mereka menang. Tetapi celakanya mereka malah justru merasa betapa hebatnya Tuhan di dalam melaksanakan itu. Tatkala ia mencoba memberhentikan tekad Yesus untuk naik ke tiang salib, mereka tidak sanggup, mereka tidak bisa. Dan itu yang dikatakan, tatkala hamba-Mu membaca kesaksian seseorang, iblis mengatakan, tatkala setitik darah Yesus tercurah ke bumi, hancur semua pekerjaanku. Kami sangat percaya itu pengakuan yang jujur dan terpaksa dia harus mengakui. Karena Engkau Tuhan yang mereka lawan dan tidak ada satupun yang sanggup, Engkau sudah menghancurkannya. Terima kasih Tuhan. Engkau menyucikan hati nurani kami.
Sehingga tidak ada permusuhan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kejengkelan terhadap siapapun juga. Engkau jadikan semua adalah saudara, sasaran doa-doa kami, sasaran syafaat kami. Terima kasih Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan, setelah kita amenkan bersama, minum bersama dengan percaya. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Yang susah Engkau sudah memberi penghiburan. Yang buntu jalan Engkau sudah bukakan jalan. Dan tiap-tiap yang berjauhan Engkau sudah dekatkan semua. Tanpa ada kebencian dan kejengkelan. Engkau memberikan hati kami semua sukacita dengan siapapun juga. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, alam semesta, dan segala bangsa di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajarkan kami menghayati dengan sungguh-sungguh pengorbanan itu. Sehingga kami betul-betul tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Tuhan kiranya datangkan negeri kami kehidupan yang penuh dengan damai. Kiranya Tuhan tiap-tiap kehidupan yang ada, berikan kiranya hikmat dan marifat-Mu dan firman-Mu Tuhan. Kiranya siapapun yang mendengar, mereka akan tergedor hatinya untuk betul-betul menghargai Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa roh jahat, Engkau sudah usirkan dari kami masing-masing. Engkau sudah memberikan kelepasan, kebebasan dari kehidupan dosa. Dan Tuhan berikan negeri kami ini satu kehidupan, pewahyuan. Mulai dari presiden kami, wakil presiden, para menteri, anggota DPR RI, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena tugas mereka berat untuk mengatur bangsa ini. Dan mereka kadang kesulitan untuk menempatkan kaki secara stabil. Tapi kami berdoa malam hari ini, Engkau ambil alih mereka semua, berikan kiranya Tuhan kekuatan lahir batinnya, untuk berdiri tegak di dalam kebenaran. Sehingga Indonesia diberkati, Indonesia dilimpahi, Indonesia dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan selesai ibadah kita,
pada petang hari ini, biar kita semakin menghayati korban Kristus di dalam diri kita, sehingga kita semakin kagum dengan Yesus, semakin bersyukur atas pembelaannya. Kemudian pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya yang menjadi penghibur agung kita bersama, mulai petang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Nanti setelah saya menyampaikan pengumuman, Bapak Ibu diharap tinggal sebentar karena ada tambahan dari Bapak Gembala. Setiap Senin sampai Sabtu, doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 6:30 malam. Untuk Rabu ibadah PA jam 5:30 petang. Kemudian para pelayan Tuhan dan penatua diundang untuk rapat hari Rabu jam 7 malam. Untuk Sabtu ibadah kaum muda remaja jam 5:30 petang. Minggu depan ibadah raya 3 kali seperti biasa. Yang pertama jam 6 pagi, yang kedua jam 9 pagi, dan yang ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.